Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Rizka Ramadhani, kelas PIAUD 5B. Di sini saya beserta kedua rekan saya, yaitu Farah Fahriatul Aziza dan Imas Nuraini. Di sini kami akan sedikit memaparkan mengenai makalah yang telah kami buat, yaitu yang berjudul unsur-unsur yang berperan penting dalam pengelolaan lingkungan belajar. Dalam pengelolaan lingkungan belajar terdapat 3 unsur utama. Yang pertama yaitu profesionalisme guru dalam mengelola lingkungan belajar. Yang kedua adalah tersedianya dukungan fasilitas dan kebijakan sekolah. Yang ketiga adalah peran serta orang tua juga masyarakat. Di sini saya akan sedikit memaparkan unsur yang pertama, yaitu profesionalisme guru dalam mengelola lingkungan belajar. Terciptanya lingkungan belajar yang dapat mendukung efektivitas dan efisiensi pembelajaran tidak terlepas dari peran guru yang mengelola lingkungan belajar yang menyenangkan. Secara umum ada sejumlah kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh seorang guru untuk menunjukkan profesionalisme dalam bidang pekerjaannya. Nah, standar kompetensi tersebut dikemukakan oleh National Association of Education for Young Children atau NAEYC tahun 1994, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendukung perkembangan dan belajar anak. Nah, dalam mendukung perkembangan dan belajar anak di sini yaitu mengetahui dan memahami karakteristik dan kebutuhan masing-masing anak. Nah, sebagai guru yang profesional, kita harus mengetahui dan memahami karakteristik masing-masing anak didik kita. Selain memahami karakteristik anak didik kita juga harus memahami dan mengetahui kebutuhan anak tersebut. Karena setiap anak pasti memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Nah, sebagai guru yang profesional, kita harus mampu mengetahui dan memahami karakteristik dan kebutuhan anak didik kita. Yang kedua yaitu membangun hubungan dengan keluarga dan masyarakat. Tentu saja sebagai seorang guru yang profesional, selain kita memahami dan mengetahui karakteristik serta kebutuhan anak, kita juga harus menjalin atau membangun suatu hubungan yang positif dengan keluarga dan juga masyarakat sekitar. Nah, yaitu meliputi mengetahui dan memahami karakteristik keluarga dan masyarakat. Nah, sebagai guru yang profesional bukan hanya memahami dan mengetahui karakteristik serta kebutuhan anak saja, akan tetapi kita juga harus memahami karakteristik keluarga dan juga masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu melibatkan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan belajar anak. Nah, sebagai guru yang profesional, kita juga harus melibatkan orang tua atau keluarga peserta didik dan juga masyarakat dalam perkembangan dan proses belajar anak. Nah, bagaimana sih caranya? Yaitu misalnya kita harus menjalin komunikasi timbal balik dengan keluarga maupun masyarakat sekitar mengenai perkembangan anak. Jadi kita selalu mengadakan sharing atau berbagi dengan kedua orang tua anak mengenai perkembangan anak yang sudah tercapai apa saja, kemudian aspek perkembangan mana yang belum tercapai oleh anak tersebut. Nah, dengan adanya komunikasi tersebut dapat membantu kita untuk mencapai atau memenuhi aspek perkembangan anak yang belum berkembang tadi. Yang ketiga yaitu mengamati, mendokumentasikan, dan menilai. Sebagai guru yang profesional, kita juga harus mampu mengetahui tujuan, keuntungan, dan manfaat dari penilaian. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan
pengamatan, penilaian, dan juga mendokumentasikan apapun yang telah anak kerjakan di setiap harinya. Misalkan hari ini anak A, anak B, anak C, dan seterusnya. Si anak yang pertama ini misalnya sudah mampu mencapai aspek perkembangan yang mana, dan anak yang B sudah mampu mencapai aspek perkembangan yang mana. Yang keempat yaitu mengajar dan belajar. Selain mengajar, dalam proses mengajar tersebut secara tidak langsung guru sedang belajar hal-hal yang baru mereka temui. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh kedua rekan saya. Dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dukungan fasilitas dan kebijakan sekolah. Nah, yang pertama itu perlengkapan dan bahan material belajar anak seperti meja, kursi, buku tulis, alat tulis, dan pensil warna. Yang kedua itu perlengkapan peralatan sekolah anak seperti seragam sekolah, baju olahraga, sepatu, perlengkapan pribadi anak, dan lain-lain. Yang ketiga ada perlengkapan audiovisual dan komunikasi seperti televisi, komputer, recorder, kamera, dan telepon. Selanjutnya perlengkapan area aktivitas di anak seperti balok, puzzle, boneka, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada fasilitas untuk anak dan staf sekolah seperti kamar mandi, WC, tempat cuci tangan, tempat ibadah, dapur, ruang kantor, ruang istirahat, gedung olahraga, dan ruang pertemuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran serta orang tua dan masyarakat. Di mana yang pertama itu ada menjalani komunikasi tertulis melalui buku penghubung. Yang kedua, mengadakan pertemuan dengan orang tua secara berkala. Yang ketiga, membuat program sekolah yang melibatkan orang tua. Yang keempat, menggunakan fasilitas teknologi komunikasi seperti telepon, email, internet, dan lain-lain. Yang keempat, ada melakukan kunjungan rumah atau home visit. Yang